Ayah dan bunda, harus diakui bahwa kita sedang mengalami krisis moral. Berbohong, menipu, berbuat curang, dan free sex adalah penyakit yang menyebar di kalangan masyarakat saat ini. Perbuatan-perbuatan amoral tersebut menjadi momok yang menakutkan, tidak terkecuali bagi dunia Islam yang juga tidak dapat menghindari penyakit-penyakit tersebut. Bahkan banyak di antara orang-orang Islam saat ini yang memiliki kepribadian ganda. Perkataan dan perbuatannya berbeda. Kita bisa menemukan orang Muslim yang rajin beribadah dan berzikir, tapi ketika bekerja dan berbisnis, ia adalah orang yang zolim dan tidak punya etika. Padahal, akhlak yang baik adalah misi utama ajaran Islam, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan. Artinya, dialah Allah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan, mentazkiyah mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah sunnah. Dan sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Maksud menyucikan atau mentazkiyah dalam ayat tersebut adalah memperbaiki, membersihkan, dan mengembangkan. Sebagaimana kata zakat yang juga berarti membersihkan, menginvestasikan, dan mengembangkan. Nah, karakter atau akhlak yang terpuji adalah hasil dari pengembangan ruh, jiwa, dan akal secara optimal. Setidaknya ada 2 karakter yang mesti ayah dan bunda tanamkan pada buah hati ketika ia masih berusia 0 sampai 2 tahun, yakni 1. Kelembutan dan kasih sayang. Kelembutan dan kasih sayang adalah salah satu kebutuhan utama buah hati yang sedang menyusui. Ia akan merasakan kasih sayang yang tulus ketika berada di dekapan bunda. Ia bisa membaca senyuman dan gurat kebahagiaan bunda, sebagaimana ia juga dapat membaca raut pengasuhnya atau babysitter yang dingin dan tak bahagia. Bahkan buah hati mungil ayah dan bunda juga akan gelisah ketika melihat bundanya sakit, meski bunda sudah berusaha untuk menyembunyikan rasa sakit itu. Oleh karena itu, ayah dan bunda harus sering menampakkan rasa cinta kepada buah hati dengan ciuman, pelukan, atau candaan. Ketulusan ayah dan bunda dalam melakukannya akan memenuhi kebutuhan buah hati atas rasa kasih sayang, rasa aman, dan rasa dihargai. Allah Ta'ala pun telah menjadikan cinta dan kasih ini sebagai naluri bagi kita, para orang tua. Maka kita harus benar-benar berhati-hati agar sang bayi tidak merasakan kebencian dari diri kita dalam bentuk apapun. Bahkan jangan sampai kezoliman orang lain kepada kita menghalangi kita untuk memberikan kasih sayang kepada buah hati pada fase ini. Kedua, disiplin. Setelah menanamkan nilai kasih sayang dalam diri buah hati, tahapan pendidikan karakter selanjutnya adalah mendidiknya agar dapat menahan dan mengontrol keinginan atau mendisiplinkan diri. Sikap disiplin ini adalah benih yang ada dalam fitrah anak. Ayah dan bunda wajib untuk mengembangkannya, dimulai dengan hal-hal berikut. Bunda harus menyusui buah hati sesuai jadwal yang ditentukan, bukan saat setiap kali ia menangis. Sebab menyusuinya tanpa jadwal yang tetap atau menyusuinya setiap kali ia menangis dapat merusak perkembangan kodrat kedisiplinan yang ada dalam diri buah hati. Namun bukan berarti juga bunda membiarkan ia menangis begitu saja. Bunda bisa mencoba bercanda dengannya, menggendongnya, atau bermain dengannya. Asalkan tidak memberi ASI kepada buah hati kecuali pada waktu yang sudah ditetapkan. Frekuensi menyusui bayi berbeda-beda sesuai dengan usianya. Saat baru lahir, frekuensinya cenderung tinggi. Bunda bisa menyusuinya berkali-kali dalam sehari. Kemudian, seiring dengan bertambahnya usia, frekuensinya bisa berkurang. Hingga pada akhirnya, bunda menyusui buah hati hanya 1 kali per hari sebelum ia mulai disapih. Selain disiplin dalam memberi ASI, ayah dan bunda bisa membiasakan buah hati untuk buang air pada waktu tertentu, dengan cara tertentu dan di tempat tertentu. Kebiasaan ini bisa diterapkan pada buah hati setelah usianya di atas 1 tahun. Itulah 2 karakter yang mesti ayah dan bunda tanamkan pada buah hati ketika ia dalam fase timbangan. Kasih sayang di satu sisi dan disiplin di sisi yang lain.
Keduanya seperti dua garis sejajar dalam dirinya yang harus dikembangkan secara bersamaan. Kasih sayang berfungsi untuk mendorong nalurinya, sedangkan disiplin berfungsi untuk mengendalikan dorongan naluri tersebut saat diperlukan. Itulah desain kodrat manusia.